Kereta Jayabaya terus melaju membelah pekatnya malam dan sesekali berhenti di beberapa stasiun untuk menaik turunkan penumpang. Kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 1 siang dan dijadwalkan tiba di stasiun Gubeng pukul setengah 1 malam ini terasa lebih nyaman meski di gerbong kelas ekonomi. Itu yang Badri, Jaya, dan Rafli rasakan jika dibandingkan dengan kereta gaya baru malam selatan. Salah satunya, di kereta Jayabaya, jarak kursi yang berhadapan lebih luas dibandingkan kereta gaya baru malam selatan. Satu kursi Jayabaya untuk 2 orang, jadi 4 orang duduk berhadapan. Sementara kereta gaya baru malam selatan, satu kursi diisi 3 orang, sehingga 6 orang duduk berhadapan. Selain itu, waktu tempuh kereta Jayabaya lebih cepat sekitar 4 jam dibandingkan kereta gaya baru malam selatan. Itu perbedaan yang paling terasa. Memang bisa dimaklumi. Meski sama-sama di gerbong ekonomi, harga tiket kereta Jayabaya lebih mahal dibanding gerbong ekonomi kereta gaya baru malam selatan. Belum lama ini, Rafli selesai sholat isya. Dia berwudu di toilet, lalu melaksanakan sholat di kursi. Setelah itu, dia, Badri, dan Jaya makan malam dengan makanan yang dibelinya pada petugas kereta yang menawarkan makanan menggunakan troli dari gerbong ke gerbong. Sekarang, ketiganya sedang bercakap-cakap ringan sambil menikmati kopi panas. Karena mendengar percakapan Rafli, Jaya, dan Badri soal pendakian, perempuan paruh baya yang duduk di sebelah Jaya menyapa mereka. "Mas, kalian mau mendaki ya?" "Iya Bu," sahut Jaya. "Maaf ya Bu, kalau kami ganggu. Mungkin ibu mau tidur malah keberisikan." Rafli tersenyum sambil mengangguk pelan. "Oh, ndak. Wong dari tadi saya sudah tidur kok. Kebanyakan tidur malah capek toh," timpal perempuan itu disudahi dengan tertawa pelan. "Ibu turun di mana?" Kali ini Badri bertanya. "Saya di Gubeng Mas," jawab perempuan itu. "Sampean?" Dia balik bertanya. "Sama Bu," jawab Badri. "Mau mendaki gunung mana?" "Gunung Arjuna Bu." Kali ini Jaya yang menjawab. "Oh, Arjuna." Perempuan itu mengangguk-angguk pelan. "Kenapa ndak ke Malang saja? Bukannya lebih dekat dari sana?" "Kami jemput teman dulu Bu di Surabaya," jawab Badri disudahi dengan senyuman. "Oh, begitu." Perempuan itu mengangguk paham. "Sudah tahu belum mitos-mitosnya?" tanya kemudian. "Sudah tahu beberapa Bu," jawab Jaya. "Dulu bapak saya pernah cerita." "Nah, cerita bapak saya ini dari cerita bapaknya gitu. Ya, bisa dibilang cerita turun-temurun." Perempuan itu berhenti sejenak. Sementara itu, Badri, Jaya, dan Rafli jadi antusias ingin mendengar penuturan perempuan tersebut. Pasalnya, mungkin ada mitos atau kisah-kisah tentang Gunung Arjuna yang belum mereka tahu. Konon ya, di Gunung Arjuna itu ada bekas peninggalan kerajaan Majapahit dan Singosari, Mas. Kalau sampean lihat, peninggalan-peninggalan semacam arca, patung, candi, bangunan-bangunan, atau bahkan hanya sebuah batu, sebaiknya jangan diapa-apakan, tutur perempuan itu. "Maksudnya jangan disentuh gitu ya Bu?" "Kalau hanya disentuh mungkin boleh Mas," kata perempuan itu menjawab pertanyaan Jaya. "Yang ndak boleh itu kalau dirusak atau ada bagian-bagian peninggalan yang sampean bawa pulang. Itu sebaiknya jangan," lanjutkan
menjelaskan. Iya Bu, Jaya manggut-manggut. Sementara Badri dan Rafli tetap diam mendengar dengan seksama. Seingat saya, peninggalan petilasan juga banyak, tapi saya tidak ingat semuanya. Yang saya masih ingat itu petilasan Eyang Abiyasa atau Abiyoso, petilasan Eyang Sakri, dan petilasan Eyang Semar. Tapi letaknya saya tidak tahu di mana. Perempuan itu terkekeh. Menarik Bu, Jaya ikut tertawa kecil. Selain itu ada lagi nggak Bu? Kali ini Rafli bertanya. Rupanya mendengar petilasan Eyang Semar membuatnya semakin penasaran. Apalagi Eyang Semar adalah salah satu tokoh pewayangan. Dan dia ingat dengan salah satu mimpinya yang didatangi makhluk besar seperti tokoh pewayangan. Ada Mas, sahut perempuan itu. Waktu saya masih kecil, bapak saya juga pernah cerita ini. Jadi, dulu tuh ya, konon loh ini. Arjuna yang tokoh pewayangan itu bertapa. Nah, tempat pertapaannya di gunung di Jawa Timur Mas. Saat bertapa itu, Arjuna dapat kekuatan yang sangat besar. Terus tubuh Arjuna mengeluarkan cahaya. Saking besarnya kekuatan Arjuna, bumi sampai berguncang. Kalau sekarang disebut gempa gitu Mas. Sampai-sampai di siang bolong ada petir menggelegar. Lalu lahar keluar dari kawah Condro di Muko. Kemudian hujan turun deras, sesekali sampai tanah Jawa ini banjir Mas. Ndak kebayang toh waktu itu seperti apa kejadiannya. Pasti seram sekali. Bahkan gunung tempat tertapaan Arjuna sampai naik ke langit. Perempuan itu diam sejenak dengan kepala menggeleng-geleng pelan. Terus Bu, kejar Jaya yang semakin ingin tahu. Kabar kacaunya bumi sampai ke Kayangan. Lantas para dewa mengutus salah satu dari mereka ke bumi karena khawatir dunia semakin kacau gitu Mas. Turunlah Batara Ismaya atau yang lebih kita kenal itu namanya Eyang Semar. Dengan kesaktiannya, Eyang Semar membangunkan Arjuna dari pertapaan. Lalu memotong gunung tempat pertapaan Arjuna itu. Eyang Semar menasihati Arjuna agar hendak meneruskan pertapaan. Setelah itu dunia atau bumi ini kembali tentram Mas. Makanya sekarang gunung tempat pertapaan Arjuna dikenal atau disebut dengan nama Gunung Arjuno. Tutur perempuan itu. Saya pernah dengar kisah ini Bu, tapi nggak sedetail yang tadi Ibu ceritakan, ungkap Jaya. Oh iya, katanya bekas potongan puncak gunung yang dipotong sama Eyang Semar itu sekarang disebut Gunung Wukir. Tambah perempuan itu menuntaskan ceritanya. Saya baru dengar tuh Gunung Wukir, kata Badri. Benar ndaknya kisah itu saya ndak tahu ya Mas. Tapi itu kisah turun-temurun diceritakan. Kalau orang tua atau orang dulu sih banyak yang percaya. Kalau seperti sampean mungkin ndak. Perempuan itu terkekeh geli sampai tubuhnya berguncang-guncang. Percaya Bu, sahut Jaya yang kemudian ikut terkekeh. Gunung Arjuna itu sakral Mas, kata perempuan itu lagi. Tempat keramat gitulah, jadi sampean jangan lupa berdoa sebelum mendaki. Jangan bicara sembarangan, harus sopan dan ikuti peraturan daerah setempat Mas. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, sambungnya memberi pesan. Iya Bu, makasih, sahut Jaya. Sedangkan Badri hanya mengangguk paham sambil tersenyum. Sementara itu, Rafli yang sejak tadi menyimak cerita perempuan tersebut membuat perasaannya kembali tidak enak.
Dia teringat dengan mimpinya yang didatangi makhluk besar pewayangan. Dia heran, kenapa semua mimpi-mimpinya itu masih teringat jelas dalam benaknya. Kenapa mimpi-mimpi buruk yang biasanya masuk ke ingatan jangka pendek, tapi kini malah masuk ke ingatan jangka panjang. Jangan-jangan tokoh pewayangan itu adalah Arjuna, atau Eyang Semar yang memperingatkanku agar nggak mendaki Gunung Arjuna. Rafli membatin dengan perasaan yang sungguh khawatir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.